Saya Rehan Arisandi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan semesta alam dan inspirasi kita di sini. Sebagai seorang Muslim, beliau dengan darah dan pengorbanannya membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila, Bapak Yantos. Dan yang saya sayangi para subscribers Yantos RW Backpacker Channel. Baik, saya tidak bakal memperpanjang mukadimah. Judul pidato saya adalah Peran Nilai Pancasila di Saat Pandemik. Saudara dan saudari yang saya hormati, Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Saat ini, Indonesia mengalami krisis akibat pandemik virus corona. Hal ini menjadikan tantangan bagi kita semua. Karena selain kematian akibat virus corona, juga berdampak pada ekonomi dan pendidikan seluruh masyarakat Indonesia. Maka, disinilah kita dituntut untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, agar kita dapat keluar dari situasi saat ini. Saudara-saudari yang saya hormati, sadar atau tidak, di saat corona ini telah menumbuhkan empati dan tenggang rasa, serta cinta yang besar bagi sesama. Untuk melawan pesimisme, kita memiliki sejumlah tuntutan nilai yang sebenarnya telah kita anut bersama. Nilai itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu, kita harus memperkuat spiritualitas yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan memperkuat aspek-aspek spiritual berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing bangsa merupakan pengamalan Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Virus ini mungkin telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, bahkan keluarganya. Kepercayaan yang kuat kepada Yang Maha Kuasa dan penerimaan atas takdir, dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan merupakan obat dari ujian melawan COVID-19 ini. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus memperkuat solidaritas sosial. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian kita kepada keluarga ataupun pasien yang terkena imbas wabah COVID-19 ini. Karena dengan memperkuat jalinan sosial, muncul sikap saling membantu dan meringankan beban yang ditanggung. Selain itu, solidaritas sosial juga dapat ditunjukkan dengan memberi donasi kepada orang-orang yang secara langsung terkena imbas wabah ini. Seperti orang-orang yang terkena PHK atau tenaga medis yang sedang bekerja yang harus kita tolong. Selanjutnya, kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Saat ini, yang harus kita lawan bersama adalah virus. Dengan kekompakan untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan dan mengikuti seluruh anjuran dari tenaga kesehatan merupakan perwujudan dari pengamalan Pancasila yang ketiga. Jika seluruh protokol dipatuhi bersama dan didukung dengan kebijakan pemerintah yang tepat,
kasus penularan COVID-19 pasti akan segera menurun. Serta kita harus memperkuat kebijakan yang pro-rakyat dalam situasi yang serba sulit ini. Bukan hanya masyarakat yang kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru ini. Pemerintah pun dituntut untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang saat ini masih dilematis memaksa semua pihak untuk dijalankan bersama. Dengan membuat kebijakan yang pro masyarakat, artinya pemerintah telah mengamalkan Pancasila yang keempat, yakni permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, kita harus memperkuat keadilan sosial dalam membagikan bantuan. Peran semua pihak untuk mengawasi alokasi dana dan bantuan sosial COVID-19 merupakan perwujudan dari sila yang kelima. Jangan sampai dengan adanya bantuan sosial, hanya pihak-pihak yang secara politik mendukung pemerintah kota atau kabupaten saja, dan mereka yang miskin dan berhak mendapatkan bantuan terabaikan begitu saja. Dalam keadaan genting seperti ini, keadilan para pemimpin justru dipertaruhkan sebagai bentuk pengamalan dari sila yang kelima. Hadirin sekalian yang saya hormati, udah saatnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19 ini. Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sangat sulit masih kita hadapi. Situasi yang memerlukan nilai juang sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit ini. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, mari kita harus terus memperkokoh persatuan. Mari kita peduli dan berbagi untuk sesama. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kehidupan kembali seperti semula lagi. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pidato dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.